Dan kalau ada teman baru itu, kita baru tahu watak orang itu setelah 6 jam ke atas bersama gitu kan. Atau makanya biasanya disampaikan bahwa kita kalau mau tahu watak seseorang itu 3 hari bersama-sama, jalan-jalan 3 hari atau 6 jam lebih deh baru ketahuan gitu ya. Nah, untuk juga supaya kita tidak berburuk sangka, disinilah kita dialog pada Allah untuk ya Allah kan gitu ya, mohon petunjuk ini orang ini gimana sebetulnya ya kan gitu. Ya Allah ini orang ini ya betul nggak ya, atau orang ini apakah betul baiknya atau hanya itu tadi istilahnya basa-basi aja gitu ya. Itu dialog itulah yang nanti Allah akan memberikan ya petunjuknya lagi, karena lewat apa? Lewat tubuh ini bisa menangkap ya. Nanti saya buka lagi ya screen ya, karena ini enak kalau kita lihat pakai gambar ya. Jadi tubuh kita kan ada pelindungnya ya. Tadi Mbak Devi bilang Mbak Devi ini sangat sensitif. Ya, nah ini biasanya kajiannya disebutnya HSP Mbak, highly sensitivity person, orang yang sensitif ya, atau dari HSP itu ada namanya M4 ya, orang yang tubuhnya bisa menyerap. Nah, cara berhenti menyerap emosi orang lain nih, karena M4 ini itu bisa narik emosi orang lain, bahkan bukan hanya satu rumah nih Mbak, di sekeliling rumah bisa ditarik. Nah, untuk memberhentikannya itu maka nih karena kita terlindungi oleh banyak ya, terlindungi oleh bubble namanya, bubble energi, dan bubble kita tuh kadang-kadang ya luas, kadang-kadang lagi pendek, kadang-kadang lagi penyok-penyok, kadang-kadang ini nyamber-nyamber gitu. Ya. Nah, jadi caranya adalah ya itu tadi ya bubble protection ini ya. Jadi sebelum keluar rumah atau mungkin kita mau ke tempat yang sangat-sangat berat, terutama rumah sakit ya. Jadi bayangkan diri dilindungi oleh gelembung besar berwarna keemasan yang tidak bisa ditembus energi. Kita baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya, itu sambil membayangkan kita ini ya tercover atau berada di bubble dan dimintanya warna emas, warna emas, ya. Makanya ini yang disebutnya adalah bubble protection ini golden light protection, gelembung imajinasi ini, ya. Ini berfungsi untuk menjadi shield atau perantara dari tubuh dengan energi sekitar. Jadi apalagi kalau kita misalnya mau ke satu tempat yang kita tahu ini banyak orang, atau pergi ke rumah sakit, atau pergi ke tempat yang mall sekalipun, ini kita waktu keluar rumah ini benar-benar baca ayat kursi ini, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sambil visualisasi warnanya golden. Karena kenapa golden? Karena diharapkan emas ini anti korosif. Dia tidak kena karatan oleh energi yang lain. Dan ini bisa dipakai buat siapa aja nih. Ya, supaya pada saat keluar rumah ya itu orang sedih yang kita lewatin nggak ketarik. Orang marah yang kita lewatin nggak ketarik gitu. Ya, tadi kan Mbak Devi cerita tentang sensitifnya Mbak Devi ya. Kemudian kenapa sih bisa berwarna gitu ya, yang tadinya merah menjadi biru ya. Biru itu biasanya warna watak ya. Mbak Devi mungkin juga tipe pemikir ya, itu warnanya biru. Jadi merah itu biasanya warna yang berada di daerah selangkangan. Ya, kemudian kalau di dalam nanti beberapa warna di bubble ini, biru itu di warna leher atau sekitar mulut dan leher. Atau biru ini juga mewakili warna watak. Seorang pemikir itu wataknya biru. Sehingga pada saat merah kemudian sudah bisa dirubah biru, itu bagus banget. Itu adalah ya ikhtiar doa tadi. Dan memang ada orang yang secara ya detail bisa juga melihat warna-warna itu. Saya kira Mbak Devi termasuk orang yang itu ya. Nah inilah yang disebut high sensitivity person. Tubuh kita ini habis sholat itu, ini sensitif banget, kita punya permukaan kulit ini, terutama yang di bawah kulit tentang pembuluh meridian ini ya. Ini juga yang bisa menangkap atau istilahnya resonansi dari kesedihan sekeliling. Sekarang ini orang lagi banyak sedih nih. Ya, bukan hanya di dalam rumah kita, bisa jadi di tetangga, depan rumah, kanan kiri, ini sedih karena cuman kita nggak bisa tahu karena kita kan nggak bisa keluar kan ya. Tapi jangan salah, kesedihan mereka juga
itu nembus lewat dinding-dinding rumah, kena ke kita, istilahnya teresonansi pada kita. Yang tadi Mbak Cici sampaikan bahwa sebetulnya lagi enak-enak aja gitu, tiba-tiba langsung sedih gitu. Lagi nggak mikirin juga gitu. Lagi nggak memikirkan kan? Tadi konteksnya gitu kan? Lagi nggak mikirin kesedihan kan? Tapi kok feeling kita sedih, itu ya banyak hal sebetulnya. Bisa aja pemikiran yang sekilas bisa bikin sedih, ya. Bisa juga itu tadi, tubuh kita menangkap vibrasi kesedihan sekeliling kita, itu bisa juga begitu. Makanya kalau ditanya gimana sikapnya, biasanya kita langsung berzikir lagi, ya astagfirullahaladzim, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, atau na'udzubillah min zalik. Karena antara pikiran, perasaan, dan juga teresonansi itu cepat banget dia punya respon tubuh. Nah, tinggal apa ini, nah di sini kita pakai dialog lagi pada Allah, ya Allah, ini apa ya Allah? Ya Allah, mohon petunjukmu, ini apa ya Allah? Ini hanya prasangkaku saja kah? Atau ini ya intuisi, atau orang bilang ini ya firasat? Itu memang harus didialogkan lagi sama Allah, bertanya sama Allah langsung. Karena kalau firasat itu terus kenceng, kita udah istighfar, udah kita zikir, ya dia datang lagi, oh ini firasat. Tapi kalau cuma pikiran atau prasangka kita yang negatif, ya dengan kita istighfar 3 kali dia hilang. Tapi kalau firasat itu muncul lagi. Untuk apa sebetulnya? Untuk kita mengantisipasi. Ini Allah, ya Allah, ini ada firasat darimu ya Allah, ada petunjuk darimu ya Allah. Tanya lagi sama Allah, ya Allah, ada apa lagi ya Allah, mohon petunjuk gitu. Ini asiknya kita sebetulnya pada Allah, ya, dengan Allah kita bisa berdialog langsung karena adanya sinyal-sinyal tadi itu gitu. Ada nggak sih ukuran alat untuk mengukur emosi kita atau untuk apa ya, yang pakai heart study gitu? Apakah ada alatnya? Ya, alatnya itu tadi, kita mungkin di rumah belum ada ya. Biasanya dipakai di rumah sakit, di alat-alat penelitian. Salah satunya pakai EEG, elektroencephalograph. Nah, makanya tadi saya juga di awal sudah sampaikan, untuk menghitung kita punya frekuensi, kita lihat aja produktivitas kita. Ya. Pada saat kita di rumah, kita juga produktif, dalam artian yang biasanya selama ini juga senang bebenah rumah, ya, selama ini juga ada rasa semangat untuk mengerjakan sesuatu di rumah, itu berarti sedang tinggi kita punya frekuensi. Nah, untuk bisa tinggi frekuensi, itu tentu kita bisa pakai cara, yaitu tadi, kalau buat kita umat Islam, habis sholat itu kita terasa loh, naik frekuensi kita. Ya. Iya, habis sedekah itu terasa naik frekuensi, habis baca Quran itu naik frekuensi. Jadi ngitungnya begitu aja. Karena kalau alatnya itu dia spesifik sekali, ya, belum ada. Adapun kalau ada jam tangan itu, ya, jam tangan yang biasanya dipakai itu kan yang itu buat baru olahraga itu ya. Ya, itu untuk baru mengukur nadi, ya, nadi, kemudian mengukur tensi, saturasi udah bisa ya, saturasi. Tapi bukan emosi ya, Bu? Iya, kalau emosi mah gampang aja. Setiap habis sholat, gitu, ya, setiap habis baca Quran itu naik gitu. Tinggal waktu naik di frekuensi yang mana dia? Apakah 200 Hz? 200 Hz saja udah enak ya, udah semangat. Ya. Ataukah 350? Ada rasa menerima gitu. Syukur, melihat anak itu langsung gembira gitu, Mbak Cici, nggak mau marah-marah terus. Walaupun tuh anak sambil lagi main. Itu kan menerima, ya, bersyukur bahwa alhamdulillah anak saya ada di rumah, ya, masih lengkap keluarga kan gitu ya. Atau bahkan mungkin naik ke itu tadi, ke enlightenment. Jadi yang tadinya malas bebenah jadi bebenah, bahkan selesai juga satu makanan yang senang masak, itulah. Nggak bisa diam ya, Bu. Iya, berarti kita ada di frekuensi yang tinggi. Baik. Karena ada satu ketika kita capek banget, lemas banget. Ya mungkin sedang belum. Sebetulnya nggak apa-apa juga, istirahat aja. Karena Nabi suruh istirahat. Jadi apabila engkau sedang marah berdiri, kata Nabi, duduk. Masih marah, rebahan, gitu. Ya, sedang sedih, duduk. Masih sedih, rebahan. Emang disuruh istirahat. Jadi emang warning tubuh kita itu ya, Bu ya? Iya, betul. Istirahat aja. Apalagi misalnya kita sakit ya. Pilek kah gitu ya. Saya beberapa hari yang lalu sempat pilek, terus tubuh tuh kepengen tidur aja. Ikutin. Ya.
Karena harus istirahat. Dalam kondisi istirahat itulah nanti ada fase penyembuhan dari sel-sel tubuh, dari imun-imun tubuh. Ikutin aja itu. Bahkan mungkin malas makan kan? Mbak Cici pernah nggak lagi sakit malas makan di awal-awal? Nah, kalau itu saya beda tuh, Bu. Makannya kok nggak berhenti. Itu enak banget. Kecuali kalau lidahnya pahit ya, kayak pas lagi tipes gitu ya. Tapi kalau lagi yang sakit-sakit biasa aja enggak. Nah, itu biasanya kalau kita sakit, terus kita rasanya males dan ingin tidur aja, nggak mau makan, ikutin aja dulu itu. Karena rupanya ya ada teori begini, pada saat kuman masuk inkubasi atau bakteri atau virus, dan kita paksa makan yang banyak, malah kuman, virus, bakteri itu ikut makan dia. Oh gitu. Iya, makanya orang yang sakit di awal-awal 3 hari pertama atau 2 hari pertama itu kan males banget tuh, maunya tidur aja. Yang penting minum ya, tidur, ikutin aja. Nanti mungkin hari ketiga, hari keempat mulai nafsu makannya naik, ya itu boleh makan. Iya. Ya, jadi memang tubuh tuh udah pengennya kayak gitu, jadi ngikutin aja. Ya, dan pandemi ini kita dikasih waktu banyak di rumah itu untuk sebisanya istirahat cukup banyak supaya imun kita juga naik. Seperti itu kira-kira.